Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdu rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Sani dalam rangka mentadaburi, membahas ayat-ayat Al-Quran setiap paginya, setiap pada subuh di Zoom Al-Sani di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 54 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Kamila dan didiskusikan bersama Pak Adril. Dan selanjutnya kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih wa birasulihi wa la ta'tuna as-salata illa wa hum kusala wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Shadaqallahul azim. Tidak ada yang menghalangi agar infak mereka untuk diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dalam keadaan malas, dan tidak pula menginfakkan hartanya atau mereka melainkan dengan terpaksa atau enggan. At-Taubah ayat 54. Kemudian wama mana'akum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka. Amal tidak dinilai dari banyaknya, tapi amal itu diterima atau tidaknya. Banyak orang bersedekah, melakukan amal sosial, membantu agama, tapi belum tentu diterima. Ulama salaf sangat takut bukan karena amalnya sedikit, tetapi takut karena amalnya tidak diterima. Illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Kecuali mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Iman adalah syarat diterimanya semua amal. Tanpa iman, sedekah tidak dinilai, kemudian ibadah tidak dinilai, amal soleh tidak dinilai. Dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tauhid adalah fondasi semua amal. Dalam surah Ibrahim ayat 18 Allah berfirman, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadis taddat rihu bi yaumin asim la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang kafir kepada Tuhannya, amal-amalan mereka adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari dengan angin yang kencang. Mereka tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Surah Ibrahim ayat 18. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak datang ke sholat kecuali dengan keadaan malas. Nah, ini tanda kemunafikan. Orang beriman itu mesti rindu pada sholat, merasakan tenang dengan sholat, dan menjadikan sholat sebagai
istirahatnya ruh. Sebaliknya, orang munafik merasa berat, sholat itu merasa berat, sholat hanya karena terpaksa, maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas. Maksudnya, dia ingin dipuji di hadapan manusia, tidaklah mereka menyebut Allah, nama Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa 142. Artinya apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Maksudnya selalu merasa berat dan selalu menunda dan tidak bersemangat. Gitu ya. Maka untuk itu ia perlu mengoreksi imannya. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 Allah berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Wala tumfikuna illa wahum kafirun. Mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi perbedaan besar antara iman dan infak itu terlihat pada hartanya. Orang beriman sangat senang memberi, merasa ringan berinfak, yakin Allah akan menggantinya. Kemudian orang munafik merasa kehilangan, berat mengeluarkan harta, memberi dengan hati yang tidak rela. Itu Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiqu amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di malam maupun di siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Inilah ciri orang beriman. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan tidak pula menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya, mereka tidak khawatir terhadap apa yang mereka dan tidak pula mereka bersedih. Itulah keadaan orang beriman, dia tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti orang yang menerima pemberiannya. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 110 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathil wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfiqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah, mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu di jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempersakai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah, dan mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Adalah janji Allah menjanjikan kepada masing-masing balasan yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimunas sholata wa yutuna zakah zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah
orang agama yang lurus. Jadi artinya kita bersedekah, berinfak harus lurus, harus beriman, harus mendirikan sholat, maka infaknya akan diterima. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus memenuhi syarat yang diminta oleh Allah sesuai dengan ajarannya. Ikhlas karena Allah, itu iman kepada Allah, kemudian menurut petunjuk Nabi, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita akan selamat. Dengan ikhlas itu kita akan selamat, maka akan diterima. Itulah lebih kurang penjelasan tentang ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan kita termasuk orang yang selalu ikhlas dan beramal sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan selamat mencapai tujuan. Demikian, terima kasih. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini mungkin dari kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Dan selanjutnya kami mohon ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.